Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam wa an'ama alaina bi nikmati siyami ramadan wa an'ama alaina bi nikmati qiyami ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur kepada Allah sampai dengan hari ke-14 hari ini kita semua bergelut dalam nikmat Ramadan, nikmatnya berpuasa dan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sudah sampai pada separuh jalan dan insya Allah kita akan menyelesaikan yang separuhnya lagi. Saudara-saudaraku, ada beberapa catatan kecil yang sengaja pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan sebagai pernik-pernik mutiara Ramadan. Ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan ketika Allah menciptakan hambanya untuk menjalankan dua misi besar kehidupan di dunia. Pertama, sebagai Abdullah, hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di situ kata kuncinya adalah untuk taat dan patuh kepada Allah. Kemudian bersamaan dengan itu dalam dimensi yang lain, Allah menciptakan hambanya di muka bumi ini menjadi wakilnya sebagai khalifah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dua ini adalah menjadi dua sisi dalam satu figur, satu diri yang disebut manusia. Maka puasa Ramadan ada hubungan benang merah yang sangat kuat dengan ini. Saudara-saudaraku, kalau kita mencermati Al-Baqarah 183, hamba Allah yang beriman, ada satu konteks pertama yang diberikan oleh Allah dalam puasa, yaitu kutiba, wajib. Maka puasa adalah untuk taat, konteksnya adalah taat. Kemudian yang kedua, ada hal yang lain, di mana puasa itu nikmat yang kita rasakan dalam mengosongkan perut selama 12-13 jam, kemudian mengisi penuh hati dan batin kita dengan zikir, doa, baca Quran, dan menjaga lidah untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang bikin orang lain tersinggung, bikin orang lain jadi marah. Tapi kata-kata yang ma'rufah, kata-kata yang sakila, yang menyejukkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam konteks ini sebetulnya bagi hamba Allah yang beriman, puasa kesehariannya adalah bagaimana perilaku hamba ini adalah serba hasanah, serba baik, serba Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang selalu kita sebut, kita mintakan. Maka puasa di situ mutiaranya.
bagaimana membangun manusia muslim yang beriman ini menjadi manusia beradab. Karena hanya manusia beriman yang berserah diri kepada Allah menjalani kehidupan di muka bumi adalah membangun peradaban. Maka ada mutiara-mutiara Rasulullah yang harus kita contoh dalam membangun peradaban. Yang pertama, adab Rasulullah dalam bertutur kata. Ini adalah adab menjaga lidah, dan ini betul ditekankan di dalam puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah adab bagaimana Rasulullah dalam bertetangga dan bermasyarakat dan juga berkeluarga. Ini juga dibangun dari waktu ke waktu selama puasa. Kemudian melebar lagi bagaimana kita mencontoh menghidupkan ketika berpuasa. Adab bersahabat, ada berhubungan dengan sesama, ada bekerja sama, saling bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dalam puasa ini membangun peradaban pada manusia, bagaimana manusia punya adab dalam menghadapi masalah kehidupannya. Masalah kehidupan pasti akan datang karena Allah, dan pasti akan manusia itu bisa menyelesaikan, mengatasi juga karena Allah. Kemudian yang berikutnya, peradaban itu sudah bangun melalui adab terhadap perbedaan. Untuk jangan sampai perbedaan itu menjadi sebuah pertentangan. Kemudian muncul masalah sosial dan efek lebih jauh adalah menjadi perpecahan. Nah, inilah peradaban yang akan dibangun ke depan. Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan bagaimana adab ketika makan. Dan kita puasa menggantikan rasa lapar, rasa ingin makan, diganti dengan apa yang dibutuhkan, yang harus diisi pada hati dan nurani. Dzikir, baca Quran, ngomong yang baik, suka menolong, bersedekah, dan lain sebagainya. Itulah mutiara-mutiara yang harus kita ambil di dalam puasa Ramadan ini. Bahkan yang terakhir, bagaimana Rasulullah punya adab tentang tidur. Kita banyak cerita mendapatkan dari para ustadz bagaimana kebiasaan Allah ketika tidur. Dan bagaimana puasa ini kita mencontoh Rasulullah dalam tidur. Tidurnya orang puasa adalah tidurnya orang yang sedang beribadah. Apakah tidur itu ibadah? Tergantung manusianya. Kita tidak berhenti pada masalah tidur ketika puasa. Karena tidur adalah fitrah bagi manusia. Jadi inilah pernik-pernik mutiara. Maka ujung dari ini apa yang dibangun? Al-Baqarah 183 sampai 187. 183 ujung ayat mengatakan la'alakum tattaqun. Diulangi lagi pada ujung ayat 187. Apa mutiara takwa yang harus didapatkan, dibangun di dalam puasa Ramadan? Pertama, ketakwaan secara personal. Yang dimulai dengan ketaatan. Yang kedua,
ketakwaan secara sosial. Ini adalah melekat pada misi manusia sebagai khalifah fil ardi. Yang ketiga, kalau tidak salah dalam Al-Baqarah 186, ujungnya la'alakum tashkurun. Puasa dengan memaknai nikmat yang diterima adalah untuk bersyukur. Bersyukurlah kita semua ketika masih diberi kesempatan Allah, umur dan kesehatan untuk bertemu kembali dengan puasa Ramadan. Mari kita selesaikan yang separuh jalan ini untuk mendapatkan kemenangan orang puasa di akhir Ramadan, yaitu bersihnya dosa karena mendapatkan ampunan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Sedikit mutiara-mutiara Ramadan ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.